orang menyebutnya KLB abal-abal. KLB Ya kan? abal-abal. Betul betul. Dagelan. Betul betul. Lebih yang tragisnya lagi mungkin ini sebagai perampok. Teman-teman, tadi kita sudah ngobrol terkait, ya mungkin kita bisa bilang itu semacam prolog ke obrolan kita yang lebih panas lagi, khususnya menyoal KLB. Dan seperti yang sama-sama sudah kita ketahui, memang ataupun seperti yang tadi saya mention di awal, kita hari-hari ini memang lagi panas-panasnya menyoal KLB Partai Demokrat. Dan gini Pak, sebagai Ketua DPAC Kecamatan Kalapanunggal, gimana nih Pak respon Bapak menyoal KLB ini Pak? Sebelum Bapak menjawab tentang KLB, alangkah baiknya kita samakan dulu persepsinya. Nah, ini nih. Jadi gini Kang Hamid ya. Ya Pak. Menyoroti soal KLB yang lagi marak, drama yang dipertontonkan oleh para beliau, Muldoko dan kawan-kawan lah taruh kata. Sebaiknya kita samakan dulu persepsi terkait penyelenggaraan KLB. Itu kan hak partai, hak veto partai. Jadi yang berhak itu kader pengurus partai itu sendiri yang berhak. Sementara ada aturan main, ada ART tersendiri, ada persyaratan tersendiri. Iya. Jadi ada masanya juga kan gitu, ada periodenya. Yang berhak menyelenggarakan KLB itu kan orang partai itu sendiri. Ini di luar partai kan seperti itu. Jadi di luar partai apa mungkin dibenarkan untuk menyelenggarakan KLB, sementara dia partai pun tidak ada kader lain lagi kan gitu ya. Berarti istilah KLB ini kurang tepat Pak. Jadi makanya banyak jargon, banyak tagar. Ini kan orang menyebutnya KLB abal-abal. KLB abal-abal. Ya kan? Betul betul. Dagelan. Betul betul. Lebih yang tragisnya lagi mungkin ini sebagai perampok partai kan gitu. Memang kebanyakan di media juga begitu Pak. Begitu. Karena kenapa? Ini sudah tidak beretika, sudah tidak menggunakan hati nurani, tidak sejalan dengan anggaran dasar. Kalaupun ia mau KLB, kan ada mekanisme, ada persyaratan. Yang ke satu, yang kedua harus orang partai itu sendiri, baik kader ataupun pengurus partai, dengan catatan ada mosi tidak percaya terhadap pimpinan. Nah selama ini yang kita tahu, yang kita rasakan, kita masih tetap AHY. Betul. Jabar AHY kan Jabar gitu. AHY, iya. Seperti yang disampaikan Pak Irfan dan Ketua DPC Kabupaten Sukabumi, untuk Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi tetap harga mati AHY. Itu yang aktual, yang de facto lah kan gitu, yang disahkan, diakui oleh negara. Ketua umum Partai Demokrat saat ini, tidak ada Partai Demokrat 2, Risme, hanya satu Demokrat di bawah kepemimpinan Pak AHY. Berarti memang bisa dibilang gaung KLB ini kurang begitu relevan sebenarnya. Tidak begitu relevan dan banyak motif mungkin ya, jadi multi tafsir. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini kan berbagai kepentingan ada di sana mungkin. Cuman yang disayangkan kan gitu. Kenapa tidak bikin partai baru saja kan gitu. Toh pada akhirnya ngeluarin duit juga sama. Betul. Kan gitu. Capeknya sama. Betul. Nama baik malah terhormat. Ketimbang hari ini seperti terkesan merebut milik orang. Iya betul. Ya kan? Dan memang kan sebenarnya tadi ya mekanisme KLB ini sudah ditentukan aturannya. Sudah ditentukan. Itu memang diatur dalam ADART-nya. Betul. Oke. Tapi Pak, kira-kira kondisi kader-kader di Kalapanunggal sendiri gimana Pak sejauh ini? Alhamdulillah ya, untuk kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Pak Agus Harimurti, Pak Irfan di Jabar, Pak Hendar Larsono di Kabupaten Sukabumi, sampai saat ini alhamdulillah solid. Ya. Mungkin untuk Kalapanunggal ini, terutama Kalapanunggal solid sekali rantingnya, PAC-nya, dan saya boleh katakan di sini 47 para ketua PAC
386 ranting Hmm. itu berada di gerbong Pak Hendar Darsono. AHY tentunya harga mati. Betul betul. Secara tidak langsung saya mewakili nih Iya, Pak. 47 ketua PAC, 386 ranting menyatakan sikap dan menolak tegas Adanya KLB Sibulangit kan gitu. Sibulangit. Deli Serdang. Deli Serdang. Oke. Begitu. Dan memang saya juga sempat baca di, kalau nggak salah, Sukabumi Update apa-apa gitu ya. Memang Pak Hendar Darsono sempat melontarkan bahwa Jabar ini memang solid, Iya. Pak AHY gitu. Tapi berarti sejauh ini tidak ada riak-riak, Pak, di Kelapa Nunggal khusus? Alhamdulillah tidak ada, bukan saja Kelapa Nunggal tapi Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat lah taruh kata. Jawa Barat tidak ada. Saya tidak pernah melihat dan mendengar ada pergerakan-pergerakan di luar struktural partai. Belum. Oke. Semoga saja tetap kondusif untuk Jawa Barat ya. Amin. Nasional terutama. Kalau misalnya kan sekarang kalau misalnya kita lihat update terbarunya, kalau nggak salah teman-teman yang di KLB juga akan meng-SK-kan ke Kemenkumham kalau nggak salah. Kira-kira harapan Bapak dan kader-kader di grassroots nih gimana nih, Pak? Menyoal ke pemerintah lah katakanlah. Sebetulnya kan sederhana sekali pemikiran kita sebagai kader di tingkat bawah. Sederhana. Kita sudah mempercayai penuh kepada institusi lembaga negara ya yang diwakili oleh Kemenkumham. Tentunya pemerintah juga tidak semena-mena. Saya yakin pemerintah itu akan lebih bijak menyikapi hal ini kan gitu. Saya tidak merasa gentar, tidak merasa takut akan keputusan pemerintah karena pemerintah sudah menetapkan KLB yang sah berdasarkan undang-undang, sudah masuk ke lembaran negara, yaitu adalah KLB 2020 lalu. Kongres mungkin, Pak ya? Kongres yang tentunya ketuanya Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Dan kalaupun berandai-andai kan gitu, berandai-andai siapapun bisa mengasumsikan kalau seandainya pemerintah mengesahkan, kan kita juga bisa berandai-andai kan gitu, mau ditaruh di mana nih pemerintah labil seperti itu kan gitu. Sementara kita kan negara hukum. Betul, Pak. Negara demokrasi. Tapi saya yakin pemerintah lebih fokus terhadap keutuhan NKRI ketimbang kepentingan kelompok atau perorangan. Betul, apalagi kan sekarang kita masih menghadapi pandemi Covid. Betul. Oke. Dan itu saya rasa menjadi diskursus yang menarik, khususnya memang katakanlah apa yang memang dilakukan di Deli Serdang sana menyoal KLB ini, meskipun tadi sudah terjawab juga ada mekanismenya di dalam ADART dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang juga terkait keparpolan seperti apa dan lain semacamnya. Dan mungkin bisa dibilang tadi KLB ini sebenarnya tidak begitu relevan juga diistilahkan begitu. Betul. Memang mungkin tadi ya ada berbagai kepentingan di dalamnya. Berbagai kepentingan. Ada yang kiranya ingin disampaikan lagi, Pak, menyoal KLB ini? Menyoal KLB ya. Sebetulnya sederhana sekali. Jadi apa yang disampaikan Pak Irfan di berbagai media sosial ya, terutama jangan sekali-kali membawa niat itu ke tanah Jawa, Sunda kan gitu. Ke Jawa Barat lah katakan. Wabil khusus Jawa Barat kan. Itu statement Pak Irfan. Dan kita pun sebagai kader, militansi kader, tentunya hal serupa pasti diucapkan oleh kita sebagai kader kan gitu. Jangan pernah lah kan gitu, membawa niat buruk itu ke tanah Pasundan. Oke. Dan itu sangat tegas sekali. Sangat tegas sekali, akan lebih terhormat dan kita bisa saling menghargai sebagai warga negara yang baik kan gitu. Tentunya ada cara-cara lain yang dapat ditempuh oleh beliau kan gitu. Dan itu memang ya tadi ya betul gitu. Banyak caranya gitu. Di luar dari itu. Oke. Dan itu pun merupakan bagian dari cara liciknya mungkin kan, kalau boleh kita berasumsi. Betul Pak. Karena politik itu kan bisa dibilang hari ini kita berkawan, besok bisa menjadi lawan kan gitu. Hari ini lawan, mungkin saja esok lusa menjadi kawan. Begitulah.
yang ada hanya kepentingan semata. Ya. Namun perlu digarisbawahi, kepentingan itu kan terutama kita ya sebagai umat manusia hanya sesaat, tidak ada yang abadi, jabatan apapun segalanya tidak ada yang abadi. Dan tolong dipertimbangkan, mungkin karena kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah hidup abadi, tapi baik dan buruknya akan dikenang oleh anak cucu kita nanti kan gitu. Oke, betul sekali Pak. Itu pesan moral sebetulnya. Betul gitu. Pak. Tatkala ketika sudah terjadi menangis darah pun kita untuk merubahnya minta kepada Tuhan kan sudah tidak arti. Nah mumpung hari ini masih ada waktu untuk berbenah diri, Ya. alangkah elegan, profesional dan santun apabila kita punya harapan dan keinginan, segeralah bertobat dan merubahnya kan gitu. Betul Pak. Terakhir, Ya. harapan untuk ataupun pesan untuk kader-kader khususnya di Kelapa Tunggal apa Pak? Jadi bukan harapannya sih sudah relevan ya dengan pesan dan harapan itu sudah satu paket. Karena Kelapa Tunggal itu solid, alhamdulillah dari semenjak saya menjadi ketua PAC belum pernah terjadi perpecahan pandangan, pilihan, selalu satu paket kan gitu kan. Tetapi tidak ada batasan untuk berdemokrasi. Betul Pak. Siapapun boleh masuk ke kancah itu. Nah, pesannya tinggal gitu aja, kita mari sama-sama menjaga keutuhan marwah partai kita masing-masing. Berkompetisilah yang sehat, yang baik, dan masyarakat juga punya penilaian yang cerdas untuk hari ini. Dan alhamdulillah ketua umum kami saat ini mungkin ke depan sudah memberikan warna yang berbeda dengan partai-partai yang lain, tampil eksotik banget. Semoga saja ini kehadiran momentum KLB baru ini juga ada dampak positif, ada manfaatnya juga. Masyarakat juga punya penilaian, apalagi yang namanya militansi, kader, simpatisan itu sudah tidak diragukan lagi. Dan mudah-mudahan ke depan harapannya nih Partai Demokrat bisa kembali berjaya seperti sedia kala. Iya, Pak. Gitu, Pak. Amin. Mudah-mudahan.